pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf jika saya mengganggu. Bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya sebentar? Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan berhubung dengan perkembangan masa remaja. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Ratna Suryati. Saya di sini sebagai narator. Di sebelah saya ini Ibu Godi. Kita mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Ratna Suryati. Saya di sini sebagai narator. Di sebelah saya ini Ibu Gaudensia Saindah. Di sini dia sebagai narasumber. Oke, langsung saja. Saya akan bertanya nomor 1. Pertanyaan pertama, kira-kira menurut pemikiran Ibu, apakah yang dimaksud dengan masa remaja? Oke, baik, saya langsung jawab. Menurut saya, masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa yang lebih dewasa. Dan masa remaja itu ditandai dengan adanya pubertas. Secara umum, masa pubertas itu proses yang harus dilewati dari setiap orang untuk mencapai kematangan seksual dan kemampuan untuk melakukan reproduksi yang terjadi pada masa remaja awal. Dan pubertas dimulai pada peningkatan yang tajam dari reproduksi hormon yang berhubungan dengan jenis kelamin. Dan masa pubertas itu terjadi dalam 2 tahap. Oke, terima kasih Ibu. Tadi Ibu bilang bahwa pubertas dimulai dengan peningkatan yang tajam dari produksi hormon yang berhubungan dengan jenis kelamin dan terjadi dalam 2 tahap. Coba Ibu jelaskan. Oke, baik, saya langsung jelaskan. Tahap pertama itu terjadi pada umur 6-9 tahun. Yaitu di sini ditandai dengan matanya kelenjar adrenalin yang secara bertahap mengeluarkan androgen. Dan androgen di sini sangat berperan penting terhadap tumbuhnya rambut di bagian kemaluan, ketiak, dan wajah serta pada perkembangan bau badan. Dan yang kedua itu terjadi pada umur 11-14 tahun. Di sini ditandai dengan kematangan organ seksual. Pada perempuan, indung telur sudah mulai menghasilkan estrogen yang berperan besar dalam pertumbuhan alat kelamin perempuan dan perkembangan payudara. Nah, pada laki-lakinya, testis sudah mulai menghasilkan testosteron yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan alat kelamin laki-laki, meningkatkan massa otot dan bulu-bulu pada tubuh. Misalnya itu seorang anak laki-laki memasuki pubertas pada usia 10 atau 11 tahun dan paling lambat itu usia 16 tahun. Sedangkan anak perempuan dapat terjadi mulai usia 9 atau 10 tahun dan paling lambat itu usia 13 atau 14 tahun. Nah, perubahan fisik pada saat pubertas meliputi yang pertama itu pertumbuhan rambut di bagian kemaluan, yang kedua itu suara yang bertambah besar, dan yang ketiga itu pertumbuhan badan secara pesat dan perkembangan otot yang semakin meningkat. Nah, secara umum, pubertas pada remaja ditandai dengan kematangan seksual yang dapat diketahui secara ejakulasi. Nah, pubertas pada laki-laki yang pertama kalinya yaitu mimpi basah, dan pada perempuan itu menstruasi. Perubahan biologis yang terjadi itu perubahan pubertas yang terjadi secara biologis itu secara umum bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu perubahan karakteristik seks primer, dan yang kedua itu pertumbuhan karakteristik seks sekunder. Terima kasih Bu. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Coba Ibu jelaskan perbedaan antara karakteristik seks primer dan seks sekunder. Oke, baik. Di sini perubahan karakteristik seks primer yaitu perubahan biologis yang melibatkan organ-organ reproduksi. Nah, pada perempuan organ-organ tersebut adalah indung telur, tuba falopi, rahim, dan vagina. Sedangkan pada laki-laki adalah testis, penis, dan kelenjar prostat. Nah, perubahan karakteristik seks sekunder yaitu tanda-tanda fisiologis dari kematangan seksual yang tidak melibatkan organ seks. Misalnya itu pada perempuan berhubungan dengan payudara dan tumbuhnya rambut kemaluan. Sedangkan pada laki-laki itu berhubungan perubahan suara, perkembangan otot, dan perubahan bulu pada kemaluan dan wajah. Bagaimana perbedaan perkembangan fisik laki-laki dan perkembangan perempuan pada masa pubertas? Oke, baik. Menurut saya,
perbedaan perkembangan antara remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertasnya itu, pada laki-laki yang pertama itu dia akan mulai tumbuh bulu-bulu halus di bagian tertentu, dan yang kedua itu dia jakunnya itu mulai tumbuh, dan yang ketiga suaranya itu agak bisa lebih lebih keras dan besar dibandingkan sebelumnya. Dan pada perempuan itu tanda-tandanya itu pinggul mulai membesar, payudara juga mulai membesar, dan tumbuh bulu-bulu halus di bagian tertentu. Dan yang keempat itu suaranya menjadi lebih merdu. Terima kasih. Dari semua jawaban Ibu, saya dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah sebagai periode perkembangan yang paling penting bagi individu pada kenyataan, merupakan suatu periode yang syarat dengan perubahan dan runtuhan munculnya masalah. Meskipun demikian, ada pemahaman yang baik serta penanganan yang tepat terhadap masa remaja merupakan faktor penting bagi keberhasilan remaja di kehidupan selanjutnya. Meningkatkan masalah ini merupakan masalah yang paling menentukan. Setiap organisme, baik manusia maupun hewan, pasti mengalami peristiwa perkembangan selama hidupnya. Perkembangan ini meliputi seluruh bagian dengan keadaan yang dimiliki oleh organisasi tersebut, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat asli. Arti peristiwa perkembangan itu khususnya perkembangan manusia tidak hanya tertuju pada aspek fisiologis saja, tetapi juga aspek biologis. Karena setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial, suatu masalah yang saling mempengaruhi terhadap hubungan atau korelasi yang positif di antar aspek tersebut. Ibu sudah meluangkan waktunya tadi, sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih.